Dulu masanya Umar, begitu dilihat, dipraktikkan sholatnya Nabi, rakaat pertama agak panjang, tidak semua bisa bertahan dengan bagus. Maka Umar punya visi, bagaimana caranya bisa bertahan bacaan Nabi, tapi sesuai dengan kaidah Nabi. Masya Allah. Persamaan A'agim dengan Umar bin Khattab. Terlalu berat ini Ustaz ini. Baik. Pertama, sama-sama manusia yang diminta oleh Allah dengan tugas ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Ada yang menarik, setiap orang bisa punya pola mendesain aktivitasnya untuk jadi ibadah. Tapi Umar punya cara berbeda. Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang jenius yang setelah masuk Islam itu selalu punya visi dalam setiap tatanan aktivitasnya. Termasuk sahabat yang mengerjakan sesuatu dengan terencana. Dan visinya seringkali menghadirkan sesuatu yang baru. Sambil contoh misal, saat orang sibuk misalnya, kemudian menghafal Quran, Umar melihat bahwa ke depan barangkali tidak semua orang punya kekuatan yang sama dalam menghafal. Bagaimana cara mudah belajarnya? Diusulkan untuk jadi mushaf. Dan isyaratnya sudah ada, tinggal diwujudkan saja. Dulu zaman Nabi, orang masih ada sibuk untuk minum minuman keras. Umar itu sebelum masuk Islam, itu sering minum. Bahkan 5 kali dalam sehari. Minum. Minuman keras, 5 kali dalam sehari. Kemudian bertobat setelah masuk Islam, justru ayat minuman itu turun karena pertanyaan Umar. Umar punya visi ke depan. Ini kalau orang banyak minum seperti ini, itu banyak hal akan terganggu. Nanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa belum turun ayat mengharamkan minuman keras? Karena pertanyaan Umar, turun ayat sampai 4 fase. Sampai puncaknya di Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 itu. Ya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya ayat sampai fajtanibu, tinggalkan, jauhi dan seterusnya. Baik, dulu zaman Nabi, Nabi tarawih salat 11 rakaat. Memberikan gambaran di Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Ketika ditanya bagaimana sifat salat Nabi, kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh beliau, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan." Sepanjang di rumah saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang di rumah saya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Mengerjakan 4 kemudian 3. Tapi di rumahnya Sayyidah Maimunah tersebut dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, salatnya Nabi 11 juga dengan khafifatain 2 rakaat. Rumusnya bukan 4-4-3, 2 ujungnya 1. Tapi menariknya, Nabi tidak pernah meminta umatnya membatasi 11. Di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Fa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu paling minimal tunaikan 2 rakaat. Tambah 2 lagi, kalau kuat 2 lagi, kalau kuat 2 lagi silahkan. Kalau khawatir fajar tiba, tutup dengan 1 rakaat. Anda salat malam, maaf dari ba'da isya sampai menjelang fajar, berapa rakaat tuh? Tidak ada batasnya. Nah persoalannya, Nabi ketika salat 11 rakaat, banyak orang pengen ikut Nabi 11 rakaat. Sebelumnya bebas tuh, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Begitu ikut 11 di belakang Nabi, coba-coba Hudzaifah al-Yamani. Begitu coba-coba, ternyata di belakang Nabi sholat, kata beliau, Allahu Akbar, nikmat sekali sholatnya. Bacaannya indah, menghunjam pada jiwa. Kemudian kalau baca tentang surga, pengen cepat masuk. Baca neraka, ada ketakutan kita. Ini sunnah memilih imam yang bagus, sehingga ada getaran pada jiwa saat dibacakan. Tapi persoalannya, nggak sadar rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Baik. Ibnu Mas'ud diceritakan, penasaran. Berapa hari kemudian ikutan lagi. Ternyata betul terbukti. Saking menikmatinya, dikira 100 ayat itu akan ruku.
ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Ini baru rakaat pertama. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi ya. Baik ya. Bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud, karena saya sering menduga kapan rukunya. Kapan rukunya? Saya khawatir saya nggak khusyuk. Karena kata Imam An-Nawawi, di kitabnya ada, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kita ada 2 cetakan pakai bahasa Arab, 1 pakai bahasa Indonesia. 2 cetakan ini yang Darul Kutub Al-Islamiyah, yang kedua Darun Nafais. Yang pakai bahasa Indonesia 214 halaman, terbitan Al-Qawwam warna putih. Anda buka yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai 3. Itu sepeninggal Nabi, Uthman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, termasuk Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, terbiasa salat malam sampai khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Tapi apa kaitan dengan Umar? Begitu Nabi meninggal, dipraktekkan seperti Nabi tadi, ternyata kebiasaan orang berubah. Apa perubahannya? Tidak kuat berdiri lama. Semakin generasi berganti, semakin gak kuat lagi. Kalau tidak percaya, malam ini nih, generasi dekat-dekat, katanya, dekat-dekat menjelang kiamat. Misal, mohon izin ya, maaf, coba praktekkan di malam ini, tahajud misalnya, rakaat pertama 100 ayat. Lihat siapa yang bertahan. Dulu masanya Umar, begitu dilihat, dipraktekkan salatnya Nabi, rakaat pertama agak panjang, tidak semua bisa bertahan dengan bagus. Maka Umar punya visi, bagaimana caranya bisa bertahan bacaan Nabi tapi sesuai dengan kaidah Nabi. Karena yang dilihat dalam tarawih itu bukan rakaatnya, tapi jumlah bacaannya. Yang banyak pahalanya itu semakin banyak dibaca ayat Quran, semakin banyak pahala pada saat itu. Makanya Nabi memilih membacakan banyak ayat supaya banyak pahala didapatkan. 1 hurufnya 100. Maka Umar mencoba dengan kejeniusannya, bagaimana caranya bacaan Nabi tetap bertahan, tapi tidak keluar dari petunjuk Nabi. Dilihat, oh kata Nabi bebas rakaat, tidak ada masalah. Yang penting silahkan, paling minimal 2. Karena Nabi satu rakaatnya 100 ayat, Umar bagi 2. Dah, mungkin kalau berdirinya 50 ayat, lebih pendek jangka berdiri dibandingkan dengan 100 ayat. Karena 100 ayat dibagi 2, 50 ayat, maka 1 rakaat otomatis akan jadi 2 rakaat. Yang tadinya 11 kalikan 2, 22. Tutup dengan witir 1, jadi 23. Umar punya visi, jenius, tidak keluar dari ketentuan Nabi, tapi ingin bacaannya serupa dengan bacaan Nabi. Lalu mengembalikan sholatnya ke masjid, jenius. Nabi dulu 3 hari, 3 malam itu di masjid. Selebihnya tidak. Kenapa tidak? Bukan karena Nabi nggak ingin ke masjid. Tapi karena Nabi khawatir, kalau beliau ke masjid, makin banyak orang, diwajibkanlah jamaah pada saat itu. Maka Umar membaca. Ini kalau nabinya meninggal gak akan ada hukum lagi. Karena kaidah asalnya bukan gak ke masjid. Kaidah asalnya ke masjid. Cuman karena takut diwajibkan, artinya Nabi cuma 3 kali saja. 3 kali balik lagi. Maka Umar dengan kejeniusannya, ayo semua ke masjid lagi. Begini dasar hukumnya. Tidak ada sahabat yang protes. Umar menginisiasi pendidikan tingkat tinggi. Sekolah dibangun, ditata dengan bagus. Umar menginisiasi pasukan militer yang bagus. Dan seterusnya. Dan Umar menerapkan itu semua setelah membaca ayat tidak banyak yang dihafal. Ayat dihafalkan, diterapkan dalam pengajiannya Umar. Dipraktekkan dalam visinya. Seorang yang visioner dapat sesuatu, mewujudkan satu hal. Ini yang saya tangkap salah satunya dari Agim. Mungkin tadi katakan, aduh saya khawatir banyak dosa, gak hafal dengan cepat. Barangkali bukan itu yang saya lihat. Barangkali kecenderungan melihat satu ayat, melihat satu hadis, dikemas jadi materi, ditampilkan dalam bentuk yang sederhana tapi menghunjam ke dalam hati. Dan apa yang terjadi? Jadilah kemudian pesantren Darut Tauhid. Ada kemudian Eko, ada kemudian travel taklimnya, ada kemudian pendidikannya, ada macam-macamnya. Dan nyaris beberapa bagian itu adalah sesuatu yang visioner yang di masanya bahkan kekinian belum ditemukan oleh dai-dai yang lainnya. Jadi itu tadi saya berani katakan, ada kemuliaan-kemuliaan yang kadang ketika kita lakukan tidak harus dinilai dengan persamaan dengan orang yang sama. Ya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gerakan seperti apa, dorongan akan berbeda. A punya gerakan sendiri, saya punya gerakan sendiri. Dari situ menghasilkan kualitas yang tidak sama. Tapi jangan lupa bahwa dalam hukum gaya ada persamaan Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya akan semakin tertekan. Nah, jadi sekalipun visinya bagus, kita juga bagus, saya bagus, tekanan itu semakin tinggi. Ya. Itu sudah pasti itu. Seperti Umar banyak tekanan, kita pun akan banyak tekanan. Jadi itu persamaan yang tadi saya janjikan, sama-sama insya Allah punya visi, sama-sama kemudian juga punya pendalaman pada ayat,
dan sama-sama juga bersabar dalam mempraktekkan itu. Perbedaannya ada juga. Baik ya. Umar sahabat, AA bukan. Umar hidup bersama Nabi, AA tidak. Umar wafat dikubur di samping Nabi, di sela-sela Abu Bakar, AA tidak. Umar kemudian menikah dan Umar menikah dengan luar biasa sahabiah yang mulia, kemudian putrinya menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri AA tidak menikah dengan putri Nabi. Umar dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah teman-teman sekalian, mohon maaf, masuk surga tanpa hisab. AA belum ada jaminan. Karena itu, betul. Kalau saya lebih jauh lagi, saya sudah nggak sama dengan Umar, sudah banyak perbedaan. Masih mending, masih ada persamaan. Dari perbedaan ini, saya ingin sampaikan begini. Kadang-kadang saya selalu bandingkan demikian untuk membuat diri kita tuh lebih kuat dalam beribadah, untuk menyusul nilai-nilai kebaikan. Baik, jadi dari sini, dari perbedaan ini, saya ingin sampaikan untuk kita lebih berusaha mendoakan supaya nilai-nilai kebaikan itu bisa semangat untuk dikejar. Ada persamaan yang terakhir, sama-sama suka belusukan. Baik ya, Umar pemimpin belusukan pertama yang ketika jalan itu juga lihat, mimpin, kemudian lihat sahabatnya, anak-anak yang bekerja, bahkan tukang angon kambing itu dilihat oleh Umar. Saya lihat juga demikian, Masya Allah. Kita lihat kadang ke santri, belusukan di Monas, bawa pengki, macam-macam itu kan. Dan itu luar biasa. Bertanggung jawab, bikin acara, ada sampah, ya sampahnya dibersihkan sendiri. Bukan bikin acara, ada sampah, nuduh orang lain nyampah. Kan itu nggak tepat. Ya, baik, itu agak-agak beda yang seperti itu ya, insya Allah. Saya kira itu ya. Persamaan dan perbedaan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, gimana rasanya jadi orang pintar, nilainya tinggi, gampang hafal, bisa menjelaskan banyak hal? Ini pertanyaan disampaikan juga ke Ustadz Abdul Somad. Plus sekarang terkenal, di mana-mana Ustadz ceramah, banyak orang yang datang. Gimana rasanya? Pertama takut. Takut? Ya. Takut kalau itu semua justru menjadi ujian yang boleh jadi tidak mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dengan semua itu ternyata ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1905. Karena ternyata yang duluan masuk neraka itu orang yang merasa pintar. Yang duluan masuk neraka orang yang mengejar popularitas. Yang duluan masuk neraka orang yang merasa ingin terkenal dalam kehidupannya. Karena itu saya senantiasa diajarkan oleh guru kami bahwa siang mengajar, malam bermunajatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tatap setiap orang yang belajar. Lihat mereka dan juga mohonkan kepada Allah agar materi-materi itu bisa juga menghunjam pada jiwa mereka, bisa mengamalkannya dan sebut dalam doa supaya bersama-sama ke surga. Setidaknya itu yang bisa meneduhkan jiwa. Dan saya selalu mohon kepada teman-teman, saya tidak minta apapun. Saya hanya bermohon, mohonlah dalam setiap sujud agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Sekira itu. Tidak mudah hadirin, karena nafsu itu menyukai penilaian, penghargaan. Nafsu memang diciptakan begitu. Ada rasa nikmat, dihormati, dikagumi, diakui oleh orang lain. Sebagian yang tidak waspada memang itu yang dicari. Tapi bagi yang waspada, tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih bahaya daripada caci maki. Saya ada permintaan, boleh? Boleh. Saya minta dimanapun teman-teman bisa mendapati saya, perlakukan seperti apa adanya. Di majlis ilmu kita antara guru dengan murid. Tapi di luar itu kita adalah sahabat. Kita bisa bersama-sama, saling mendoakan, saling mendorong dan sebagainya. Dan jangan perlakukan berlebihan. Saya lihat ada pergeseran sekarang. Dulu orang bertemu ustadz, alim,
syekh itu minta doa. Sekarang minta selfie. Itu agak beda. Nah, coba di teman-teman diingat-ingat lagi, ya. Ada hal-hal yang lebih daripada itu kemuliaannya. Justru kadang-kadang perilaku kita itu yang bertentangan dengan harapan kita. Antum kalau ingin ustadznya masuk surga menggandeng antum semua, maka saling membantu untuk mewujudkan itu. Termasuk bantu juga pesantren ini. Karena Umar itu nggak mungkin berkembang kalau tidak ada Uthman. Nggak ada Abdurrahman bin Auf. Ini ada pesantren Eko, ada masjid yang dikembangkan. Bersinergi kita. Yang ada rezekinya, ayo dorong, bantu. Ada program, sampaikan. Dan insya Allah kalau semuanya seperti itu nikmat dan sama-sama bergandengan ke surga insya Allah. Amin. Ya. Tidak cukup dengan amin, harus diuji dulu. Itu ya. Benar. Jazakallah khair. Mangga.